Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota Sukma Eka, Nurul Halimati Sadiah, Frida Amelia Salsabila, dan Lilis Kurnianingrum akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keseimbangan perekonomian tiga sektor. Perekonomian tiga sektor. Pada perekonomian tiga sektor dimasukkan sektor pemerintah dalam analisis keseimbangan pendapatan nasional. Maka dalam perekonomian tiga sektor terdiri dari sektor rumah tangga, sektor bisnis atau swasta, dan sektor pemerintah. Adanya sektor pemerintah akan muncul pengeluaran pemerintah pada sisi pengeluaran dan pajak pada sisi pendapatan. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah akan mengurangi tingkat pendapatan yang siap dikonsumsikan. Pendapatan yang siap dikonsumsikan dikurangi dengan pajak disebut dengan pendapatan disposable. Jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Pajak regresif, 2. Pajak progresif, 3. Pajak proporsional, dan 4. Pajak tetap. Pengertian uang. Uang merupakan alat pertukaran dalam sistem perekonomian. Tanpa uang, perekonomian akan sulit berkembang dan dibutuhkan berbagai kebetulan dalam proses pertukaran melalui barter. Uang yang dikenal terutama adalah uang kertas dan uang logam, ditambah dengan uang giral, serta berbagai jenis uang lain yang mempunyai daya beli seperti uang. Seperti halnya barang atau jasa, juga terdapat permintaan dan penawaran terhadap uang. Penawaran uang dipengaruhi oleh M1 dan M2, sedangkan permintaan uang dipengaruhi oleh seberapa besar pendapatan yang akan diterima bila uang disimpan dalam berbagai bentuk portofolio. Catatan yang menunjukkan nilai berbagai jenis transaksi yang terjadi antara suatu negara dengan negara lainnya disebut dengan neraca pembayaran. Neraca pembayaran terdiri dari transaksi berjalan dan neraca modal. Perekonomian internasional melibatkan berbagai negara dengan berbagai jenis mata uang. Nilai dari berbagai mata uang relatif berbeda bila kita bandingkan daya belinya dari tiap mata uang terhadap suatu barang. Perbedaan daya beli tiap mata uang ini akan memberikan suatu nilai tukar atau kurs dari tiap mata uang dunia. Sistem nilai tukar yang dianut oleh berbagai negara terdiri dari 2 jenis, yaitu 1. Sistem nilai tukar tetap, dan 2. yaitu sistem nilai tukar mengambang. Pengaruh kebijakan fiskal terhadap output. 1. Adanya pengeluaran pemerintah mengakibatkan keseimbangan pendapatan ekonomi berubah menjadi C plus I plus G. 2. GDP sama dengan disposable income atau DI plus pajak. 3. Jika diasumsikan pajak tetap, maka selisih antara GDP dan DI tetap. 4. Asumsi adalah foreign trade transfer or depreciation. Pengaruh pajak terhadap DI atau disposable income dan konsumsi. Dengan pajak $300 dan DI $3.000, maka GDP sama dengan $3.300. Konsumsi masih sebesar $3.000 saat GDP $3.300 karena DI sama dengan $3.000. Oleh karenanya, konsumsi merupakan fungsi dari GDP dengan cara menggerakkan kurva sisi ke kanan atau si aksen. Besarnya pergeseran sebesar UV yang sama dengan jumlah pajak atau $300. Cara lain dengan menurunkan sebesar $200 sama dengan MPC sama dengan 2/3 kali turunnya pendapatan. Dengan perhitungan tadi, maka didapatkan kurva sebagai berikut. Dampak pajak terhadap aggregate demand (AD) atau permintaan agregat. GDP 4.200, pajak 300, maka disposable income 3.900, C 3.600, I 200, G 200, maka total spending 4.000 dengan tendensi output turun. Sedangkan jika GDP 3.900, pajak 300, disposable income sama dengan 3.600, D 3.400, I 200, G 200, maka total spending 3.800 dengan tendensi output turun. Jika GDP 3.600, pajak 300, disposable income sama dengan 3.300 dengan C 3.200, I 200, G 200, maka total spending 3.600 dengan tendensi output equilibrium.
Jika GDP 3.300, pajak 300, disposable income 3.000, C 3.000, I 200, G 200, maka total spending 3.400 dengan tendensi output naik. Jika GDP 3.000, pajak 300, disposable income sama dengan 2.700, C 2.800, I 200, G 200, maka total spending 3.200 dengan tendensi output naik. Keseimbangan pendapatan. Secara matematis, jika pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak lump sum atau lump sum tax yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan, maka rumus pertama Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Y sama dengan C0 ditambah BYD ditambah I ditambah G. Y sama dengan C0 ditambah B dalam kurung Y kurangi T ditambah I ditambah G. Y sama dengan C0 ditambah BY dikurangi BT ditambah I ditambah G. Y sama dengan 1 per 1 min D dikali C0 dikurangi BT ditambah I ditambah G. Rumus kedua, I ditambah G sama dengan S ditambah T. I ditambah G sama dengan min C0 ditambah dalam kurung 1 min B kurung tutup dikali YD ditambah T. I ditambah G sama dengan min C0 ditambah dalam kurung 1 min B kurung tutup dikali I dalam kurung Y kurangi T kurung tutup ditambah T. I ditambah G sama dengan min C0 ditambah 1 min B dikali Y ditambah BT. Maka akan didapatkan rumus Y sama dengan 1 per 1 min B dikali C0 ditambah BT ditambah I ditambah G. Hasil akhirnya rumus kedua-duanya sama. Jika pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak sebagai fungsi dari pendapatan di mana T sama dengan T0 plus T kecil Y, Y sama dengan C plus I plus G. Y sama dengan C0 plus B kecil Y D kecil plus I plus G. Y sama dengan C0 plus B kecil dalam kurung Y min T0 min T kecil Y kurung tutup plus I plus G. Y sama dengan C0 plus B kecil Y min B kecil T0 min B kecil T kecil Y plus I plus G. Y sama dengan 1 per 1 min B kecil plus B kecil T kecil dikali C0 min B kecil T0 plus I plus G. Rumus kedua, I plus G sama dengan S plus T. I plus G sama dengan min C0 plus dalam kurung 1 min B kecil kurung tutup kali Y D kecil ditambah dalam kurung T0 plus T kecil Y kurung tutup. I plus G sama dengan min C0 plus dalam kurung 1 min B kecil kurung tutup dikali dalam kurung Y min T0 min T kecil Y kurung tutup ditambah dalam kurung T0 plus T kecil Y kurung tutup. I plus G sama dengan min C0 plus dalam kurung 1 min B kecil kurung tutup dikali Y min dalam kurung 1 min B kurung tutup dikali T0 min dalam kurung 1 min B kurung tutup dikali T kecil Y plus dalam kurung T0 plus T kecil Y. I plus G sama dengan min C0 plus dalam kurung 1 min B kecil dalam kurung tutup Y plus B kecil T0 plus B kecil T kecil Y. Y sama dengan 1 per 1 min B kecil plus B kecil T kecil dikali C0 min B kecil T0 plus 1 plus I plus G. Yang selanjutnya yaitu Fiscal Policy Multiplier.
keseimbangan dan terutama ke tingkat pendapatan nasional. Nilai multiplier menggambarkan perbandingan di antara jumlah penambahan atau pengurangan dalam pendapatan nasional dengan jumlah pertambahan atau pengurangan agregat yang telah menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional tersebut. Rumus multiplier sendiri adalah delta Y sama dengan 1/1 min B dikali delta G, di mana delta Y adalah perubahan GDP, delta G adalah perubahan pengeluaran pemerintah, dan 1/1 min B adalah koefisien pengganda fiskal. Pengganda pajak atau tax multiplier dengan rumus delta Y sama dengan min 1/1 min B dikali B delta T. Perubahan GDP akibat adanya perubahan T dibagi delta Y atau delta T itu sama dengan min 1/1 min B dikalikan B, di mana 1/1 min B dikali B adalah tax multiplier. Dengan kata lain, tax multiplier sama dengan expenditure multiplier X emisi. Prosedur yang sama dapat digunakan untuk menghitung pengganda pengeluaran pemerintah dan pajak untuk pajak sebagai fungsi dari pendapatan dengan rumus T sama dengan T0 plus TY, sehingga pengganda pengeluaran pemerintah atau government expenditure multiplier dengan rumus delta Y atau delta G sama dengan 1/1 min B plus BT. Untuk yang pengganda pajak atau tax multiplier dengan rumus delta Y atau delta T0 sama dengan min 1/1 min B plus BT dikalikan B. Sedangkan untuk menghitung pengaruh perubahan tarif pajak terhadap GDP dapat dilakukan dengan partial derivatif dengan rumus delta Y atau delta T sama dengan min B per 1 min B plus BT dikalikan dengan Y. Syarat keseimbangan pendapatan nasional yaitu dengan rumus Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Ekspor adalah suntikan atau injection ke dalam aliran pendapatan, sedangkan impor adalah bocoran atau withdrawal. Jadi suntikan atau injection sama dengan bocoran atau withdrawal dengan rumus I plus G plus X sama dengan S plus T plus M, di mana I adalah IO atau investasi nilai tetap, G adalah GO yaitu pengeluaran pemerintah nilainya tetap, T adalah TO atau nilai tetap, atau T sama dengan TY atau pajak proporsional, X adalah XO yaitu ekspor nilainya tetap, dan M adalah MY atau M sama dengan MO plus MY. Secara grafik dalam pendekatan pengeluaran agregat dan penawaran agregat, keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka dicapai apabila fungsi pengeluaran agregat AE sama dengan C plus I plus G plus X min M memotong garis 45 derajat. Dalam pendekatan suntikan dan bocoran keseimbangan pendapatan nasional dicapai apabila fungsi suntikan I plus G plus X berpotongan dengan fungsi bocoran S plus T plus M. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum